sudah mati? Tidak bernapas. Benar-benar mati kedinginan. Ayo cepat memberitahu mandor kedua, menakutkan. Hidup sebagai pengecut. Mati pun jadi pengecut juga. Apa yang ditakutkan? Akhirnya kita bisa melayani tuan muda kedua. Dasar sampah yang hina. Kau tahu kau tidak layak untukku, tapi 10 tahun tidak mau membatalkan pertunangan. Jangan salahkan aku. Aku, Xian Yun, bukan hanya selembar surat nikah yang bisa mengikatku denganmu. Aku terlahir kembali, 2 kehidupan berturut-turut, mati karena wanita. Lahir dengan status terhormat, mati dalam kegilaan. Kau terlalu pengecut. Nak, bahkan seorang wanita pun tidak bisa kau tangani, malah mati kedinginan oleh beberapa ikan kecil. Tubuhku menjadi lebih kuat. Benar-benar lebih kuat. Karena harus mulai dari awal, biarkan api ini membakar lebih besar. Kalau saja ada rokok, akan lebih baik. Kebakaran. Cepat padamkan. Kenapa di sini? Apa yang kau lihat? Cepat padamkan apinya. Mayat tuan muda masih di dalam. Kalau sampai terbakar, nenek tidak akan memaafkan kalian. Kenapa? Diam saja. Bagaimana kau yakin? Ada mayat di dalam? Hantu. Sial sekali. Belum mati. Takut apa? Cuma daun jatuh, takut kena kepala saja. Pengecut. Tuan, kata-kata itu tidak masuk akal. Aku hanya khawatir Tuan terbakar. Sebaiknya Tuan yang menjelaskan bagaimana api ini bisa terjadi. Kenapa, Tuan Bisu? Kau berani memukulku? Kau menggunakan kata berani, artinya di hatimu tidak ada aku sebagai tuanmu. Apa hukumannya? Aduh, kau membuatku takut, setengah mati. Kau sampah, apa yang bisa kau lakukan? Mau mengadu? Sejujurnya, semua tuan di halaman ini menunggumu mati. Kau benar juga. Penjahat. Mati karena banyak bicara. Maaf ya, potongannya meleset. Tapi kau juga punya salah. Kenapa kau menghindar? Harus menderita sekali lagi. Jangan, Tuan Muda. Aku ini mandor kedua. Kau tidak boleh membunuhku. Nyonya tua tahu pasti tidak akan. Apa yang terjadi? Kalian sedang apa? Kau gila? Berani membunuh di depan umum? Budak menindas tuan? Tidak dibunuh. Apakah akan dibiarkan sampai tahun baru? Gudao, kau benar-benar durhaka. Bukankah ini yang kalian inginkan? Nenek tua, apa yang bisa kau lakukan? Gudao, anak baik. Apa maksudnya ini? Tidak ada yang memaksamu. Tuan muda, malam gelap dan angin kencang begini, berjalan dengan pedang, kalau tidak sengaja melukai orang tua, bagaimana? Cepat simpan. Ada urusan, bicara besok saja. Baik. Kalau begitu, beri muka pada bibi kedua. Orang, cepat undang tuan besar untuk sementara tinggal di Zilan Yuan. Masalah malam ini, siapapun yang berani bergosip, hati-hati dengan nyawa kalian. Ya. Siapkan air panas, aku mau mandi. Baik, Tuan Besar. Tunggu, aku ingin melihat makanan malam. Jika Koki menolak, bawa dia lihat nasib manajer kedua. Aku mengerti. 10 tahun jadi pengecut, tak ada yang peduli, suatu hari jadi gila, makan telapak beruang. Tuan besar dibatalkan pertunangannya oleh putri, malah jadi sombong, berani membunuh dan membakar. Apakah pernah terpikir bagaimana akhirnya hari ini? Makan, nikmati saja. Ini makan terakhirmu seumur hidup, agar nanti tidak jadi hantu kelaparan saat berangkat ke alam baka. Sudah selesai bicara?
Apa yang kau lihat? Kali ini aku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi, jika kau memberikan jimat Phoenix 7 permata peninggalan ibumu kepadaku, mungkin aku bisa di depan Nyonya Tua bicara baik-baik untukmu. Ah, apa yang kau lakukan? Mengingini barang ibuku? Kau tidak pantas. Kembali dan beritahu nenek tua itu, aku akan mencarinya sekarang, pergi. Gawat, Tuan Besar mau membunuh lagi. Orang tua, mau cari perkara denganku? Kebetulan, aku juga mau hitung total denganmu. Gudao, kau bertindak semena-mena, membakar dan membunuh. Menurut aturan keluarga, 100 pukulan tidak bisa dihindari. 100 pukulan? Kalau mau membunuhku, bilang saja. Kenapa berbelit-belit? Aku yang membakar. Siapa yang lihat? Mata mana yang melihat? Kau masih berani mengelak? Kalau bukan kau yang membakar, siapa lagi? Omonganmu itu, kenapa semua kejahatan aku yang lakukan? Di halaman ini banyak pelayan, kenapa soal hamil tidak kau salahkan aku? Kalau kau salahkan aku, apa aku mau mengaku? Kurang ajar. Itu adalah untuk menegakkan hukum keluarga. Sedangkan kau membunuh, kejam, mana bisa disamakan? Baik, budak jahat bunuh majikan, pembunuh akan dibunuh, malah aku yang salah. Kau bajingan besar. Kau sendiri mengaku membunuh. Kau tidak pantas duduk sebagai putra sulung keluarga Gu. Rupanya dari tadi kau menunggu ini, ingin merebut posisi putra sulungku, membuka jalan untuk anak selir itu, nenek, mungkin pusing, pantas atau tidak, bukan kau yang tentukan. Ibuku Sujinjia adalah istri sah yang dinikahi keluarga Gu dengan tandu 8 orang, dan aku lahir sebagai putra sulung, rejeki dari Tuhan, apa kau mau mengubah takdir? Durhaka, kau pikir aku tidak bisa menghukummu? Orang, Gudao kejam, tidak berbakti, bawa ke kuil leluhur, suruh dia berlutut sampai mati di sana. Mau bunuh aku dengan tuduhan durhaka? Tanyakan dulu apakah Kaisar setuju. Kau benar-benar gila. Lupa putri sudah membatalkan pertunangan denganmu. Keluarga kerajaan bukan lagi pelindungmu. Memang, aku diputuskan, tapi seluruh dunia tahu, ibuku Shujinjia berjasa menyelamatkan negara bagi Kekaisaran Dakian, putri membatalkan pertunangan, itu adalah pengkhianatan kerajaan. Kalau aku mati sekarang, semua orang akan mengira aku dipaksa mati oleh putri yang membatalkan pertunangan. Asalkan sebelum mati aku teriak, putri bunuh aku, reputasi keluarga kerajaan sebagai pembalas dendam sudah pasti. Lalu kenapa? Raja suruh menteri mati, menteri harus mati, kamu mati percuma. Bodoh. Mana mungkin keluarga kerajaan mau menanggung fitnah ini? Pasti mereka akan menyelidiki dengan teliti. Coba pakai otakmu yang tidak pintar itu, soal keluarga Gu yang menyiksa putra sah selama 10 tahun, apa bisa disembunyikan? Menurutmu, waktu itu, yang menanggung fitnah ini keluarga kerajaan, atau seluruh keluarga Gu yang dihukum mati seluruh klan untuk gantikan keluarga kerajaan? Pergi sana. Aku selalu patuh aturan. Tapi, bagianku, tidak boleh kurang sedikit pun. Aku sudah hitung. Selama bertahun-tahun, hutang uang saku keluarga Gu padaku hampir 10.000 liang. Nenek, bayar ya. Kamu gila? Uang saku apa sampai 10.000 liang? Tidak ada 1 liang pun. Omong kosong. Tidak pakai bunga? Bunga berbunga. Aku sudah cukup bermurah hati. Tidak mau bayar. Baik. Putri Mahkota, hatimu kejam sekali, sampai menyuruh keluarga Gu membunuhku. Tidak tahu balas budi. Hentikan dia, cepat hentikan dia. Sial aku, maksimal 500 liang. Pelit sekali. Ibuku, Sujinjia, berapa banyak harta yang dia tinggalkan untuk keluarga Gu? Kamu tidak tahu? 9.000 liang. Tidak bisa, maksimal 800 liang. 3.000 liang. 1.000 liang. Kalau tidak, aku mati di sini. Baik. Ke kantor akuntan. Ambilkan dia uang kertas 3.000 liang. Cepat suruh dia pergi. Kalau dari tadi bayar, kan selesai. Buang-buang perasaanku. Sampai jumpa ya. Bangun. Kamu adalah Tuan Gudao, Bu? Tuan Guan, cepat lihat ke sini. Ini siapa? Tuan muda pulang?
Tuan muda. Benar-benar tuan muda kita. Wajahnya sama persis dengan Putri Sulung. Warisan ibuku bukan rumah reyot ini, melainkan para veteran setia yang setia padanya. Tuan muda, kenapa kamu keluar? Bagaimana kalau keluarga Gu datang menangkapmu? Lebih baik kami kawal Tuan Muda. Pergi ke Ganzhou, ikut tentara. Selagi tulang-tulang tua ini masih ada, tidak akan biarkan Tuan Muda menderita lagi. Para sesepuh tenang saja, apa aku ini pajangan? Masa bisa dipermainkan mereka? Aku bertahan 10 tahun, masa cuma rencana kecil. Jadi pejabat, pimpin pasukan, aku mau semuanya. Di sini. Tempat kita mulai sukses. Bila Tuan punya ambisi, kami para veteran tua, siap mati demi Tuan. Cumau. Bantu aku siapkan beberapa barang, timbal, kayu, dan kertas. Aku akan gunakan sesuatu bernama cetakan huruf lepas, untuk mengeruk uang dari semua sarjana di seluruh negeri. Tuan muda, cetak buku, cetak dengan huruf lepas, bisnis ini susah dijalankan. Tanpa dukungan para sarjana besar, sulit untuk berjalan. Tidak apa, aku sudah punya strategi. Aku akan mengundang Tuan Jingjie untuk datang ke rumah. Kalian bilang tuan muda sudah gila? Itu Tuan Jingjie, bahkan jika kaisar mengundang, belum tentu bisa. Cumau, diam. Kata-kata bagus, tulisan yang indah. Bagaimana kau bisa setuju membatalkan pertunangan Qian Yun? Dulu ibu Gudao berjasa besar pada keluarga kerajaan, sekarang anak Gudao gila. Jika keluarga kerajaan membatalkan pertunangan, keluarga bangsawan pasti akan memanfaatkannya untuk menuduh kita tidak tahu terima kasih. Saat itu aku minum terlalu banyak. Qian Yun menangis karena diperlakukan kejam oleh Gudao. Aku sedang marah dan asal menyetujui. Ini bukan lelucon. Satu-satunya cara adalah segera menikahkan Qian Yun dengan Gudao untuk meredakan gosip di seluruh negeri. Kenapa harus, aku, putri kerajaan, kenapa harus menikahi pria tidak berguna itu? Kurang ajar. Siapa yang mengajarimu menguping pembicaraan Kaisar dan Ibu Suri? Ayahanda, bunuh saja aku. Sudah 10 tahun aku berusaha, masih tidak bisa lepas dari sampah ini. Dia gila seperti anjing. Aku lebih baik menjadi biarawati daripada menikah. Qian Yun, sebagai anggota keluarga kerajaan, tidak boleh bertindak semena-mena. Nenek, hanya perlu memaksa Gudao untuk membatalkan pertunangan, bukan selesai? Omong kosong. Orang-orang tetap akan mengatakan kerajaan yang memaksa. Jangan bicarakan lagi. Aku akan memerintahkan untuk menentukan hari pernikahan ulang. Gudao, cepat atau lambat aku akan memaksamu sendiri menangis, memohon membatalkan pertunangan. Gudao, kau membuat masalah besar, berani lari-lari? Masalah besar apa yang bisa ku buat? Seluruh ibu kota sudah tahu. Mereka bilang kau berhasil mengundang Tuan Jingjie, sastrawan nomor 1, datang ke Yan Cuiju untuk minum bersama. Juga bilang dia terkesan dengan bakatmu, pasti akan ada karya menakjubkan. Kapan aku bilang begitu? Sekarang semua kedai teh dan restoran di ibu kota memakimu. Bilang kau sampah yang tidak punya bakat, mencari perhatian, tidak tahu malu. Mengerti. Sepertinya ada yang mengawasiku. Kemarin baru saja ku suruh Cumau mengirimkan surat kunjungan, hari ini sudah tersebar. Pasti keluarga Gu sengaja membesar-besarkan untuk menjatuhkanku. Mau memakai nama Tuan Jingjie untuk merusak reputasiku. Siapa sebenarnya yang kau sakiti? Tuan Jingjie, seorang pertapa terhormat, bahkan pangeran pun tidak bisa mengundangnya. Jika dia tahu kau memanfaatkannya, reputasimu akan hancur total. Jangan panik. Karena seluruh ibu kota sudah tahu, tidak ada salahnya memanfaatkan popularitas ini. Gudao, berani-beraninya kau bercanda dengan Tuan Jingjie? Benar-benar gila? Aku tidak mau malu. Segera tulis surat pembatalan pertunangan. Kukira gosip itu disebar oleh Guling, bajingan itu. Ternyata kau pelakunya. Jangan menuduh sembarangan. Cepat tulis. Tulislah, kau mengaku hina dan keji, tidak pantas untukku, putri. Kau pikir pertunangan ini suatu kehormatan? Besok jika Tuan Jingjie datang ke jamuan, aku akan menulis surat cerai, menceraikanmu, putri. Jika tidak datang, aku akan menulis surat pembatalan sesuai keinginanmu, berani atau tidak. Apa kemampuanmu untuk mengundang Tuan Jingjie? Baik, aku bertaruh, aku akan menunggu surat pembatalanmu di sini. Setuju. Siapa yang ingkar harus menggonggong seperti anjing. Kau gila. Bagaimana mungkin Tuan Jingjie datang? Kau benar-benar ingin menghancurkan pertunangan ini? Kenapa kau tidak khawatir sama sekali? Apa yang perlu dikhawatirkan? Yang akan segera datang sekarang pasti Tuan Jingjie. Menurutku kau benar-benar gila. Lu Zhang, hanya penampilan luar. Dongkuo,
orang kasar. Semuanya vulgar dan tidak tertahankan. Tulisan bagus, tulisan yang sangat indah, tajam dan jelas, berisi dan menarik. Belum pernah terlihat sebelumnya. Tuan, apa kau kerasukan? Muridku, cepat lihat. Tulisan sebagus ini, baru kali ini kulihat seumur hidupku. Anggur baru dengan buih hijau. Kompor kecil, tanah merah. Puisi bagus, tulisan lebih bagus. Dan, muridku, ambilkan anggur. Aku ingin minum puas. Jangan menyusahkan orang. Tidak ada anggur, silakan. Baik. Tidak minum. Celaka. Meniru tulisan sepanjang malam. Bagaimana bisa pergi ke jamuan? Kakak, sekarang ikut aku kembali dan mengakui kesalahan masih bisa. Tunggu putri datang minta surat pembatalan pertunangan, kau akan kehilangan reputasi. Pergi, jangan ganggu aku. Kau bersikeras menunggu Tuan Jingjie, sayangnya dia bahkan tidak membuka pintu. Gu Dao, si sampah ini, benar-benar menganggap dirinya seseorang. Jika Tuan Jingjie bisa datang, aku akan cuci rambut sambil berdiri di atas kepala. Gu Dao, sudah menyerah, kan? Cepat ambil surat pembatalan pertunangan, aku masih harus kembali ke kota. Salam sejahtera untuk Tuan Gu Dao. Oh, itu anak murid Tuan Jingjie. Apa benar Tuan akan datang? Tuan semalam tidak tidur nyenyak. Hari ini benar-benar tidak bisa keluar rumah. Lain hari, akan berkunjung lagi. Dengar, kan? Sekarang sudah benar-benar menyerah, kan? Segera penuhi janji. Menyebalkan, Dong Li. Ku dengar Tuan Jingjie sedang menyelidiki suasana hati penyendiri. Tulisan ini bisa menyelesaikan masalah batinnya. Kau pikir kau siapa? Masih mau menyelesaikan masalah batin Tuan Jingjie? Siapa yang tidak tahu dia sudah menyendiri karena hal ini? Kalau kau ingin barangmu, diamlah. Kurang ajar. Si bodoh ini akhirnya akan menulis surat pembatalan pertunangan. Dia kehilangan perlindungan surat pertunangan, aku menjadi putra sah keluarga Gu, pasti. Ambil ini. Berani kau menghina putri ini. Gu Dao, apa yang kau tulis ini? Tidak kenal dua kata surat cerai. Jelas tertulis aku terus memaksa. Kau bukan jodoh yang baik. Kau si pengecut, apa hakmu menceraikanku? Apa kau tidak bisa menerima kekalahan? Kalimat mana yang tidak benar? Sudah 10 tahun. Berapa kali kau menyiksaku dengan berbagai cara? Surat cerai ini, kau sendiri yang memintanya. Gu Dao, berani kau. Berani menghina putri seperti ini, kau sampah yang tidak berbakat dan tidak bermoral. Jika Tuan Jingjie mau berteman denganmu, namaku Guling akan kubalik tulisannya. Kau, berani kau memukulku, tidak menghormati yang lebih tua. Aku adalah putra sang sulung keluarga Gu. Kau anak selir berani menghinaku? Di mana tata krama? Jangan bilang memukulmu. Bahkan membunuhmu di tempat, apa yang bisa kau lakukan? Gu Dao, bagaimana kau bisa memukul orang? Kakak Guling, kenapa harus marah dengan sampah seperti ini? Orang yang baik tahu batas dirinya. Jika Tuan Jingjie benar-benar diundang olehmu, aku Wei Qingmei, kalah terima kalah. Menjadi pembantu kasar selama 3 bulan. Bagus. Guling yang namanya dibalik. Dan si Wei. Siapa yang ingkar janji? Akan tersambar petir. Diam. Bukan giliranmu untuk sombong. Berani kau mencabutnya? Aku jamin keluarga Wei besok akan mengadakan pemakaman untukmu. Gu Dao, sudah setengah jam berlalu. Di mana Tuan Jingjie? Putri, sampah seperti ini, Gu Dao hanya menggertak. Jika Tuan Jingjie bisa datang, aku akan memutar kepalaku sendiri dan memberikannya padanya sebagai pispol. Bapak Jingjie datang. Jing, Bapak Jingjie, Bapak Jingjie, beneran datang? Mustahil. Mana mungkin. salam hormat untuk Bapak Jingjie. Baik. Saya mewakili keluarga Gu. Salam hormat untuk Bapak Jingjie. Keluarga Gu, dasar Gu Dao. Kamu beneran gak beres. Dunia ini kok ada orang tak tahu malu sepertimu. Berani-beraninya kau mempermainkan orang tua ini. Tuan tidak datang untuk jamuan, melainkan untuk menghakimi. Tuan, nama saya Guling, yang itu Gu Dao. Kalau bukan Gu Dao, ngapain kau bikin onar? Benar-benar menodai kesopanan. Gu Dao, kau kelewatan. Karya agung sepanjang masa ini, kau cuma nulis tengah. Apa kau mau bikin orang tua ini mati penasaran? Cepat keluarkan bagian kedua. Hatiku udah gak sabar banget. Bukan untuk mukul orang, tapi untuk minta karya sastra. Mana mungkin? Anak ini, katanya tadi Tuan kurang tidur.
kok bisa datang lagi? Tuan sangat menyukai kaligrafi dan puisi Tuan Gu. Karena bahagia, dia meniru seharian semalaman. Mana mungkin tidur nyenyak. Sangat menyukai kaligrafi Gudao. Kalau puisinya, apa kau ingat? Anggur hijau baru difermentasi. Tungku kecil tanah merah. Menjelang malam akan turun salju. Maukah kau minum segelas? Segar dan menawan. Puisi yang sangat indah. Lalu kenapa Tuan buru-buru datang minta karya? Tuan melihatnya, berseru kaget, lari keluar tanpa pakai sepatu. Saya cuma ingat 2 baris pertama. Gunung tidak perlu tinggi. Ada dewa maka terkenal. Air tidak perlu dalam. Ada naga maka sakti. Ini adalah gubuk sederhana. Namun aku berbudi luhur. Gudao, bakatmu. Orang tua ini sungguh kagum. Suatu hari nanti, mampirlah ke gubukku. Ayam rebus di rumahku lumayan enak. Tuan malah mengundangnya makan ayam. Suatu hari pasti saya mampir. Muridku, bacakan. Biarkan orang-orang biasa ini dengar apa yang disebut mahakarya sepanjang masa. Lumut hijau naik ke undakan. Rumput menyembul masuk ke tirai. Tertawa dan bicara dengan para sarjana. Tidak ada orang bodoh yang lalu lalang. Bisa memetik kecapi polos. Membaca kitab suci. Mustahil. Dia itu sampah, menjiplak, ini pasti hasil jiplakan, aku akan buat dia hancur. Gudao, prasasti gubukmu ini sekarang terkenal di ibu kota. Para sarjana ibu kota berebut membacanya. Kali ini kau dianggap sebagai cikal bakal seorang master, masih bisa diam saja? Menurutmu, apa yang harus kulakukan? Harus lebih sering hadiri jamuan dan pertemuan, saling memuji dan meninggikan, biar nama makin naik. Itu kan promosi bisnis saling puji. Seantusias itu. Pasti sudah kau atur, kan? Rekan-rekan dari Akademi Nasional mengundangmu berkumpul, tepatnya di Pavilion Chu, restoran terbaik di ibu kota. Bisakah kamu membuat puisi bagus lagi, biar aku ikut terkenal? Orang lain pasti menolak, tapi karena kamu yang mengajak, masa iya aku tidak datang? Ayo. Dengar-dengar kamu sombong akhir-akhir ini, ya? Berani-beraninya tidak hormat pada putri mahkota. Kupikir siapa? Ternyata Kodok Do. Kamu tidak cuma memelihara anjing, tapi juga jadi anjing setiap putri mahkota. Gudao, sudah, jangan bicara. Itu adalah pantangannya. Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Hei Hu. Sekarang juga tulis surat pembatalan pertunangan. Tulis bahwa kamu sadar diri rendah, tidak layak bagi sang putri. Kalau tidak, biar kamu merasakan lagi keganasan Hu. Baiklah, ayo, bersama anjingmu gigit aku. Kalau tidak berani, Kodok Do kamu memang bodoh besar. Mau memancing amarahku? Tidak akan. Bukankah kamu tadi bilang hari ini akan membuat puisi bagus? Aku Do Tuo mengaku, ilmu pengetahuanku pas-pasan, tapi aku mau bertanding denganmu. Ayo keluar dan teriakan, bilang Gudao dan Tuan Do Tuo adu puisi. Jangan banyak bicara, adu puisi, kan? Cepatlah, jangan tunda aku minum. Kalau adu puisi, biar aku, Ciju, yang jadi jurinya. Pavilion Chu adalah restoran terbaik di ibu kota. Kalian berdua buatlah puisi dengan tema pavilion. Masing-masing 1 puisi. Waktunya selama 1 dupa. Nona, cepat sajakan anggur. Masa Pavilion Chu yang megah, kehabisan anggur? Tuan jangan khawatir, pasti puas. Anggur Pavilion Chu terkenal nomor 1 di ibu kota. Tuan Gu suka yang mana? Tidak dicoba mana tahu? Setiap jenis 1 gelas dulu. Katak dalam tempurung, pasti ini pertama kali ke tempat mewah ya? Jangan sampai mabuk keparat. Katak dalam tempurung tetap lebih cantik dari kodok benguk kau, paling tidur. Jangan ganggu selera minumku. Mampus kau minum, siapkan tinta dan kuas, puisiku sudah jadi. Bangunan tinggi menjulang gagah, megah di sisi mentari. Keagungan tak perlu tanya, bangunan tinggi sendiri perkasa. Sendiri perkasa. Gudao, puisiku sudah selesai, bagaimana menurutmu? Dibanding penjual minyak pinggir jalan, sedikit lebih baik. Kamu, Dia tidak belajar selama belasan tahun. 1 puisi dan 1 tulisan itu pasti hasil nyontek. Hari ini, aku akan membongkar topeng penipunya. Apakah puisi anak Gu sudah dibuat? Lapor Paduka, belum. Tuan Gu dari tadi hanya minum anggur, sekarang sudah 18 gelas. Gudao, jangan bilang mau mabuk buat menghindar. Lebih baik mengaku saja, kalau puisi dan tulisanmu selama ini hasil menjiplak. Gudao, berhenti minum, cepat buat puisi. Gudao, tingkahmu begitu keterlaluan. Berusaha mengelabui. Benar-benar mempermalukan Akademi Nasional. Aku pun mulai curiga. Puisi dan tulisanmu hasil jiplakan. Gudao tidak berbakat pergi dari ibu kota. Anjing penjiplak. Sampah. Berisik. Dasar suka nuduh orang para penjilat. Gedung tinggi 100 kaki. Gudao, tadi aku sudah pakai 100 kaki.
Kamu nggak malu menjiplak di sini. Tingkat seperti ini, sungguh nodai martabat. Penggarismu hanya penggaris duniawi, penggarisku ini adalah penggaris pengukur langit. Bisa memetik bintang dengan tangan, Tak berani bicara keras. tak berani bicara keras, takut mengganggu dewa di langit. Ayo, tuang arak. Dohama, kamu sendiri. Yang bilang, bagaimana puisi ini dibandingkan dengan puisimu? Aku. Tuanku, puisi ini memang bermakna, dalam, tapi hanya 4 baris puisi. Tuan Dou ada 16 baris, dan pilihan katanya cermat dan bermakna. Pertandingan ini seri. Tuan Jijiu, apakah penilaianmu ini adil? Apa kau tidak takut dikritik seluruh rakyat? Kurang ajar. Berani sekali Dong Kuo. Berani menghina aku. Kau masih tahu harga diri seorang guru atau tidak? Sepertinya aku perlu bicara dengan kepala distrik Dong. Tanya, bagaimana dia mendidik anaknya? Seorang guru menyampaikan ajaran, mengajar, dan menjawab keraguan. Dasar orang tua bajingan. Ajaran apa yang kau sampaikan? Semua ajaran sesat. Muka tebalmu. Bicara soal harga diri guru. Dasar bajingan. Mencuri jabatan Jijiu adalah kemalangan bagi para pelajar, kemalangan bagi negara. Kau sombong. Berani menghina guru. Guo Zijian tidak bisa menampung orang sombong sepertimu. Tidak ada hakmu, orang tua kotor, untuk memecatku. Mulai hari ini aku, Gudao, menyatakan mengusir Guo Zijian secara sepihak. Gudao, kau menghina Guo Zijian. Hari ini langit bisa memaafkanmu, tapi aku tidak bisa. Ayo. Hari ini gua bikin lo babak belur. Salam hormat, Pangeran. Lanjutkan. Bukankah kau ingin menegakkan keadilan? Aku marah dan tidak bisa menahan diri. Gudao berbicara sembarangan menghina guru. Mohon Pangeran menghukum Gudao dengan berat sebagai pelajaran bagi yang lain. Guo Zijian adalah urusan negara aku. Pangeran, tidak pernah campur tangan. Namun, sebagai anjing keluarga Dou, kau tidak menanyakan benar. Salah setia melindungi tuannya patut dihargai. Pangeran bijaksana. Kamu sudah jelek sejak kecil, sekarang hatimu juga jadi miring. Benar, Pangeran. Pantas dihukum. Pantas. Lihat apa? Lihat kamu, kenapa? Apakah dia berbicara denganku? Berani sekali. Kamu, kemari. Kenapa harus aku? Kalau berani, kamu yang datang. Hentikan dia untukku. Berani mempermainkanku? Wah, hebat. Yuzu, berapa banyak dia minum? Lapor, Pangeran, di Chu Jianglu, ada 38 jenis minuman anggur, Tuan Gu tepat habis, 38 cangkir. Pantaskah dia berani menantangku? Buatkan sup penawar mabuk, jangan biarkan dia mati mabuk. Tulang dan ototnya kuat. Nomor 1 di dunia ini. Tulisan bagus, benar-benar tulisan bagus. Ayahanda, Vi Gudao kemarin di Chu Jianglu bersikap sombong, benar-benar menjijikkan. Puisi dan tulisan itu pasti ditulis orang lain. Xianyun, kamu mau membongkarnya? Bisa diuji langsung. Kenapa harus repot-repot? Kamu hanya ingin merusak reputasinya, memaksaku untuk membatalkan pertunangan. Apa kalian akan menjodohkanku dengan sampah itu? Kurang ajar. Bakat yang ditunjukkan si Gu sekarang. Apa belum cukup untuk membuatmu tenang? Baginda, tenanglah. Delegasi utara akan tiba di ibu kota. Masalah kekurangan garam di perbatasan sudah cukup mengkhawatirkan Baginda. Urusan percintaan ini, bahas lain kali. Takut mengganggu penghuni langit. Pangeran Chu, ini menggunakan puisi Gudao untuk menekanku. Jangan batalkan perjanjian ya. Yuan Xiang, pergi ke Chu Jianglu. Hamba ada, Baginda? Suruh Pangeran Chu menyerahkan tulisan asli Gudao, tanpa alasan. Katakan saja aku suka. Kalau tidak, rebut paksa. Aduh, berani melawan, budak, berani merebut barangku, orang-orang, kejar dia. Pangeran, tenanglah. Baginda memberi perintah. Katanya dia suka. Kalau tidak, rebut paksa. Hamba hanya menjalankan perintah. Perampok, bajingan, kembalikan tulisanku. Meskipun tidak bisa mempertahankan sepenuhnya estetika tulisan tangan, tapi tata letaknya bersih dan rapi, mempertahankan kerangka dasar aliran. Sebagai set pertama cetakan huruf timah di dunia, kualitas ini pasti merupakan pukulan yang merendahkan dimensi. Tuan muda, jangan urus kertas ini. Hari ini bukankah sudah setuju untuk pergi ke rumah Tuan Jingjie makan ayam? Bahan dan alat sudah kusiapkan. Kalau tidak berangkat, sudah terlambat. Simpan baik-baik cetakannya. Jangan bocorkan kepada siapapun. Ayo, temui tamu agung Tuan tua. Tuan,
Kali ini aku ke utara, membawa kabar gembira untuk Tuan. Jiangnan Bookstore bersedia mencetak buku Tuan secara gratis, dan itu edisi terang. Gratis, kualitas terbaik, bantuan sebesar ini. Pasti ada yang kau minta dari saya kan? Hanya minta Tuan menerima satu murid ajari dia beberapa tahun Tuan, lihat ini dulu. Dia. Apa dia baik-baik saja? 20 tahun lalu, kerajaan Wu jatuh, dia terlunta-lunta. Sekarang dia dirawat di percetakan Jiangnan, dia baik-baik saja. Hei, kau berikan naskah Tuan padaku, orang dapur itu kasar sekali. Kenapa harus ku berikan padamu? Percetakan Jiangnan akan menerbitkan buku Tuan cukup, kalau saja kau pernah baca 2 buku, kau pasti tahu apa itu percetakan Jiangnan. Kebetulan aku juga mau mencetak buku Tuan, kau terlambat. Anak kurang ajar, kau tahu dengan siapa kau bicara? Kau kelihatan seperti manusia, harusnya manusia. Kan, tidak ngerti bahasa manusia? Kau anak kurang ajar, berani tidak sopan padaku, segera berlutut dan minta maaf. Gudao Tuan Mei adalah murid langsung dari Master Catur Nanyue. Jangan kasar. Tuan Jing sangat berpengetahuan. Seorang ahli besar. Kau pemain catur busuk berani menyamakan? Mukamu tebal sekali. Tidak takut dipermalukan, berani menghina catur, anak sombong, kau akan menanggung akibatnya. Jangan salah sangka, aku tidak menghina catur, aku hanya menghinamu saja, kemampuanmu kecil, tapi egomu besar. Kau pikir kau siapa? Baik, karena kau meremehkanku, berani main catur denganku, yang menang ambil naskah, yang kalah berlutut dan minta maaf. Aku hormati orang tua. Kau sudah tua. Tidak perlu berlutut. Cukup jaga pintu rumahku sebulan. Kalau kau kalah, jadi budakku 3 bulan. Setiap hari berlutut memberi salam. Anak kecil, kemampuanmu payah, tapi bicaramu sombong. Sekarang akui kekalahan, dan berlutut demi Tuan, kau bisa bebas dari berlutut. Catur di dunia master, catur tertinggi, aku murid master, catur hari ini. Ku beri pelajaran. Berhenti cerewet. Cepat taruh batu. Ayamku sudah matang. Kalau lambat, nggak bisa makan hangat. Mustahil, siapa gurumu? Kakek penjaga pintu rumahku, nanti kalau kau jaga pintu bersamanya, bisa adu strategi. Gudao, kau benar-benar suruh dia jaga pintu. Itu sama saja bunuh dia. Sudahlah, ayam ini wangi sekali. Sudahlah. Mantap. Setelah makan ayammu, ayam-ayamku dulu sia-sia. Cepat tinggalkan resepnya. 1 karakter 10 tile. Tuan Gu, tolong beri saya plakat. Saya kasih 20 tile. Ku mau usir semua orang ini. Tuan, kenapa? Gerakan pena Anda langsung jadi uang. Keluarga kita boros uang. Kita lagi kekurangan perak. Lihatlah mereka semua, apa pekerjaannya. Kalau saya buatkan plakat untuk bordil dan toko minyak, lalu digantung di luar, nama baik saya rusak. Kepala batu, Tuan benar. Meskipun kita mati kelaparan, kita tidak boleh menodai nama baik. Yang mulia, aku sudah bawa tulisan bahaya itu, kau harus kembalikan padaku. Gudao, si gelandangan itu, kabur lewat jendela tengah malam. Kemana saya cari orang untuk menulis? Wang, jangan khawatir. Aku simpan di ruang belajar kecil. Akan kuambilkan sekarang. Jinse menghadap ayahanda dan paman. Sudah. Jinse, gadis ini, semakin cantik saja. Tulisan bahaya itu hilang. Yang mulia, jangan begitu, sampai di sini masih main sembunyi? Tidak, gadis ini, sejak ambil tulisan itu dari tanganku, sangat menyukainya. Pasti dia yang ambil. Yang mulia, karena Xianyun tidak suka Gudao, mending kita tukar saja. Biarkan Jinse menikah dengannya. Xianyun pun tidak rewel, bagaimana? Si Gudao itu bertindak sembarangan. Jinse itu lemah, tentu dirugikan. Lihat saja, anak itu tidak akan bertahan lama. 2 hari lagi akan ada orang kejam yang menghajarnya. Dulu, kakekmu sedang berperang di luar. Dia menitipkan ibumu padaku. Dia sangat merepotkan, tapi tidak seberani dirimu. Ya. Kalau dia masih ada, hari ini aku pasti pukul dia dengan penggaris. Aku tanya, bagaimana dia mendidikmu, sampai menyebabkan pemogokan sekolah sebesar ini? Guru besar, aku salah, aku akan berubah, boleh? Aku tidak mau pindah. Panggil apa guru besar? Panggil kakek guru. Jangan harap aku akan mengawasimu. Tidak bisa. Bawa pergi. Setelah ibumu meninggal, 10 tahun ini, bagaimana hidupmu di keluargaku? Di luar bilang kau keji dan hina, tidak berguna. Aku ternyata percaya omong kosong mereka. Keluargaku sengaja menyembunyikanku, mencemarkanku. Gu Yunzhang dulu bagaimana berjanji padaku. Kenapa mereka berlaku begitu terhadapmu? Beberapa hari lalu, mereka memaksaku menyerahkan posisi putra sah kepada Guling.
Untuk menghilangkan masalah selamanya, mereka menyuruh budak jahat berusaha membekukanku sampai mati di gudang kayu. Apa? Mau membunuhmu? Kakek guru, jangan marah. Budak jahat sudah mati. Aku sudah lepas dari keluargaku. Suatu hari nanti, aku pasti akan menguasai dunia. Keluargaku. Omong kosong. Aduh, kakek guru, apa yang kau lakukan? Bocah nakal. Berani-beraninya menguasai dunia. Kau pikir kau kepiting? Tidak belajar yang baik, hanya belajar kesombongan ibumu? Jika kau berani menyimpang dari jalan yang benar, aku akan menghajarmu sampai mati. Kenapa kau tidak pergi ke keluargaku? Kenapa kau pukul aku? Mereka tidak akan kabur. Tapi hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Bocah keparat. Aduh, orang tua ini, pukulannya benar-benar sadis. Hampir saja membuatku hancur. Saudara Gudao, kau tidak apa-apa. Maaf, aku ingin bertanya, wajahmu familiar, siapa kau? Lama tidak bertemu, kakak seperguruan tampak lebih gagah dari sebelumnya. Aku ikut kakekku. Kau Jinser? Bukan? Putri Jinser? Jangan panggil putri. Aku menyamar sebagai sepupu untuk belajar. Oh, jadi kakak Kiao ya? Ayo, kakak antar kau masuk. Sumpah, aku marah. Benar-benar marah. Hei, kakak Kiao. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Bilang sama kakak, kakak akan balas dia. Itu murid asing dari negeri Jizi. Terlalu sombong. Sombong. Kenapa tidak langsung pukul dia? Kalau cuma sombong, pasti sudah kena pukul. Dia bicara besar di kelas matematika. Bilang, negeri Jizilah asal matematika. Dakian hanya belajar dari mereka. Dia bahkan menulis soal di papan tulis. Bersumpah kalau tak ada yang bisa menjawab. Itu bukti dia benar. Satu soal? Itu sudah membuat seluruh kelas matematika bingung. Para doktor di Akademi Kekaisaran garuk-garuk kepala. Memang tidak ada yang bisa menjawab. Soal macam apa? Ayo, bawa aku lihat. Hari ini kakak Xiuzi akan mengajari mereka, apa itu serangan dimensi. 100 roti, 100 biksu, biksu besar 3 roti, damai, biksu kecil 3 bagi 1 roti, berapa jumlah masing-masing? Apa ini sulit? Teman sekelas matematika tidak ada yang bisa, bahkan doktor pun tidak tahu. Si sombong dari Jizi hanya memberi waktu 1 sore. Biksu besar, 25, biksu kecil, 75. Kakak, kau ternyata. Kakak, ajar aku, kumohon. Kita misalkan jumlah biksu besar adalah A. Jumlah biksu kecil adalah B, A plus B sama dengan 100. Kenapa harus misalkan biksu besar dan kecil? Waktunya sudah habis. Kamu hafalkan dulu saja. Kak Gudao, aku memang bodoh. Bukan begitu. Ini memang ilmu yang mendalam. Bahkan doktor matematika pun sulit menguasainya. Kamu hafalkan jawabannya. Lalu balas dia dengan soal yang lain. Ilmu hitung dinasti Qian. Berasal dari negeri kami, Jizi, sudah lama. Apa kalian sudah menemukan jawabannya? Li Zaigen, bertukar ilmu itu yang utama. Kamu begitu sombong. Inikah sikap belajar? Dr. Qin, kamu juga belum menemukan jawabannya, kan? Cepat berlutut dan mohon padaku, tentu aku akan pertimbangkan untuk mengajarkanmu. Hanya soal kecil. Membuatmu sesombong ini. Benar-benar negara kecil dengan rakyat sedikit. Dangkal dan sombong. Omong besar. Kalau bisa, selesaikan soalnya. Biksu besar 25. Biksu kecil 75. Apa susahnya? Itu hasil mencocokkan mati-matian. Bagaimana cara kamu menghitungnya? Anggap jumlah biksu besar adalah A. Jumlah biksu kecil adalah B. Jumlah A dan B adalah 100. Luar biasa. Mencari yang ada dari yang tidak ada. Mencari yang nyata dari yang maya. Siswa Yaoshu benar-benar berbakat. Li Zaigen, ilmu yang begitu dangkal. Masa kamu tidak paham? Ilmu hitung itu luas dan mendalam. Kamu hanya menemukan setetes air di lautan. Berani begitu sombong. Orang, kemari. 30 pukulan sebagai peringatan. Ampun, Tuan Kepala Sekolah, saya murid dari luar. Kesombongan saya, belajar dari Gudao. Belajar yang baik tidak, malah belajar yang buruk. Berani memfitnah cucu muridku. Tambah 20. Tunggu, saya Li Shengeng. Adikku sendirian melawan seluruh kelasmu. Kalah pun tetap mulia. Ilmu hitung negara Jizi kami tiada tanding di dunia. Soal ilmu hitung, dinasti Qian, benar-benar permainan anak-anak. Li Shengeng, omong besar. Ada akibatnya. Kalau kamu bisa kasih soal yang menyulitkanku, aku akan berlutut dan bersujud. Kalau kamu kalah, akui bahwa ilmu hitung berasal dari Jizi. Dengar, ada benda yang tak diketahui jumlahnya. Jika dihitung 33, sisa 2. Jika dihitung 55, sisa 3. Jika dihitung 77, sisa 2. Berapa jumlah minimal benda itu? Itu tidak mungkin.
Hanya beberapa angka. Aku jenius dari Gizi. Guru Agung. Ayam rebus dalam panci berisi ginseng, sangki, dan dongkwai. Coba. Nikmat sekali. Hari ini di Akademi Nasional sangat memuaskan. Masakanmu luar biasa. Kak Gudau, tulisan apa itu? Bolehkah aku lihat? Hanya resep masakan. Ambil saja kalau mau. Kakakmu memang baik hati. Asal panggil kakak dengan lembut. Minta apapun pasti dikasih. Yaoshu, aku salah. Tolong beritahu aku jawaban untuk kakakku. Dia jadi gila. Ini. Kalau begitu, aku akan memberitahumu jawabannya, oke? Tidak bisa. Anak kecil ini pengetahuannya dangkal. Begitu metode ini dikuasai, baik untuk mengatur pasukan, menghitung logistik, atau untuk segala macam konstruksi, kegunaannya tak terbatas. Ini adalah harta negara, mana bisa sembarangan dibocorkan. Anak kecil, tadi tidak takut kan, muridku yang manis? Mereka tidak pantas tahu metode itu. Cepat beritahu gurumu. Guru, Jang Kyong, bajingan tua, datang ke Akademi Nasional untuk mencuri barang. Tidak punya malu, ini cucu perempuanku. Yuan Chong, anak berbakat seperti ini. Kenapa aku tidak boleh menerimanya sebagai murid? Jangan banyak bicara, sebut syaratnya. Metode itu pasti jadi milikku. kakek, Tuan Zhang, sebenarnya soal ini bukan aku yang buat. Metodenya juga aku tidak tahu. Lalu siapa yang mengajarimu? Kakak Gudau yang mengajariku. Dia juga yang membuat soal. Siapa Gudau? Ternyata memiliki bakat setinggi itu. Cepat antarkan aku menemuinya. Aku mau menerimanya sebagai murid. Gudao adalah siswa Akademi Nasional. Mau menerimanya sebagai murid? Ayo, Akademi Nasional mah apa? Aku bisa memasukkannya ke Akademi Sastra. Orang tua, itu juga cucuku. Kamu mau ambil keuntungan dariku? Tidak ada pintu. Nah, jadilah muridku. Aku jamin besok topi pejabat tingkat 7 akan kupasang di kepalamu. Langsung jadi. Pejabat non-ujian tidak boleh ikut politik. Seumur hidup mungkin hanya dapat gaji tingkat 7, jadi kutu buku matematika bersamamu. Ini, berikan metode itu padaku. Aku hutang budi padamu. Jangan tidak tahu malu. Tokoh besar, ambil barang anak muda gratis. Baik, aku tidak punya uang atau kekuasaan. Hanya punya sedikit prestis. Aku panggil kamu adik senior. Itu sudah menaikkan prestismu. Bagaimana? Nah, itu sudah cukup. Jadi adik seniornya. Kamu di dunia matematika dakian sudah jadi level leluhur. Saya, Gudao, salam untuk senior Zhang. Cepat katakan metode itu. Metode ini disebut Dayan Kyuishu. 3 orang berjalan, 70 jarang, 5 pohon plum, 21 ranting, 7 anak berkumpul, setengah bulan, kurangi 105. Dapat hasilnya. Dia benar-benar seorang sarjana tua ya. Gudao, Mei Zisu, sang jenius catur, hebat sekali. Tuan Liu sudah hampir kalah. Cepat pasang taruhan. Odds-nya tinggi. Orang yang sombong dan tidak berperasaan, di titik kritis malah sengaja kalah. Ada sesuatu yang tidak beres, pasti ada motif. Ini jebakan untuk membunuh petarung. 100 tael, semua taruh Tuan Liu menang. Kamu gila. 100 tael itu seperti memberi uang gratis. Tuan Liu pasti mati. Tiket sudah keluar. Tutup taruhan. Simpan baik-baik. Nanti kalau menang, bagi 2 aku pergi ke kedai teh dulu, beli sesuatu, tunggu aku. Gudao, keberuntungan macam, apa kau punya? Apa? Tuan Liu, di tengah permainan seperti dibantu dewa, ternyata menang, untung besar. Bukan keberuntungan Mei Zisu yang memanipulasi permainan judi, hanya sengaja mengalah. Memanipulasi permainan judi? Murid kecil juara catur datang Nyonya Toko. Siapkan ruang terbaik. Jangan sembarangan bicara, meski Tuan Mei mengizinkanku mendampingi, tapi belum resmi menjadi murid. Kakak Lin terlalu merendahkan diri. Di ibu kota, banyak orang berbakat, Tuan Mei memilihmu seorang, pasti bisa terkenal di seluruh dunia. Salam, kakak. Adik kedua, anggota keluarga Gu paling pantang gegabah, belum jadi murid sudah begitu pamer, aku dari keluarga 1000 tahun, menjadi murid orang lain, merendahkan diri. Mana martabat keluarga, kakak? Jangan karena iri bicara sembarangan, dunia ini papan catur, juara catur yang dihormati, bakat kakak, tidak layak bahkan untuk membawa sandal Tuan Mei. Adik, dengar kakak. Nasihat, guru. Pasti akan menyesal. Gudao, ini jelas iri hati. Kalau tahu diri, cepat pergi. Aku ingat, dulu di pavilion Yan Cui, ada seorang wanita dari keluarga Wei, kalah taruhan, bilang, mau jadi pelayanku 3 bulan, entah apakah masih berlaku. Kamu ngawur. Gudao leluhur. Urusan keluarga Wei, jangan sembarangan dibicarakan, akan ada masalah besar, cepat pergi.
Sudah lama menunggu Jiuzhang. Guru sedang mengulas pertandingan hari ini. Kemari. Main catur dengan guruku 1 putaran. Cara bertarung catur guru seperti naga di langit. Bagaimana aku berani melawan guru? Jangan berpikir seperti itu. Yang aku lihat adalah bakatmu. Bodoh, ini main catur tidak ada jejak Gu Dao. Masa keluarga Gu tidak punya warisan buku catur? Kemampuan caturnya masih mentah, tapi masih bisa diasah. Keluarga Gu adalah keluarga 1000 tahun. Tidak ada warisan buku catur. Mewariskan ilmu klasik, buku catur kebanyakan dangkal. Besok akan kuberikan pada guru. Baiklah, guru akan meminjamnya. Setelah aku masuk istana dan mengalahkan ahli catur Dakian, akan mengadakan upacara menjadi murid, agar keluarga Gu juga ikut bangga. Selamat guru, meraih kemenangan, mengalahkan seluruh Dakian. Guru besar, aku hanya bolos sekolah minum anggur, kenapa marah begitu? Masih berani membantah? Apa masalah dengan wanita keluarga, Wei? Neneknya ada di ruang tamu. Sendiri mengantar putrinya jadi pelayanmu. Aku hanya bercanda dengannya, keluarga Wei malah menganggap serius. Dulu kakekmu terperangkap di luar perbatasan. 3 putra keluarga Wei pergi menyelamatkan, 2,5 tewas dalam pertempuran ini, menusuk hati dermawan. Guru besar, tenanglah, aku akan segera minta maaf. Keluarga Wei, adik ipar, anaknya sudah aku pukul. Bercanda, jangan serius. Pembantu selama 3 bulan. Mulai dari sekarang, keluarga Wei selalu menepati janji. Tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, muda. Ibu, apa masih sempat minta maaf sekarang? Hamba melihat Tuan. Apa yang harus dilakukan? Silakan Tuan perintahkan. Nona Wei, kamu pulang saja. Aku tidak berani mempekerjakanmu. Ajaran leluhur keluarga Wei. Jika perbuatan belum selesai dan mati, keturunan melanjutkannya. Kamu suruh aku pulang sama saja bunuh aku? Kok jadi keluar pernyataan teroris? Aku lebih tidak bersalah dari Doe, salju di bulan Juni. Kakak Gudao, siapa Doe? Kok bisa salju di bulan Juni? Urusan orang dewasa. Anak kecil jangan tanya. Jinse, pembantu ini bagus. Biar dia melayanimu. Kakak Gudao, jangan celakakan aku. Aku pembantumu. Hanya bisa melayanimu. Kamu mau bunuh aku akan mati di depanmu. Karena kamu suka dipaksa. Mulai malam ini, bawa piring dan tuang air. Aduh, aku khawatir sekali. Bebek panggang dengan tauge. Benar-benar enak. Wanginya luar biasa, aku ngiler. Guru, sup ayam ini porsi ginseng, sanki, dan gojinya kenapa banyak sekali? Apa tidak panas dalam? Ini sudah ditanya ke tabib istana. Cocok untuk musim dingin dan bergizi. Untung ada resep ramuanmu, nak. Baiklah. Tidak ada salahnya nambah gizi. Kakak Gudao, aku mau tanya soal matematika. Sup ayam ginseng ini bikin mabuk. Aku yang masih muda dan penuh energi. Kok tahan? Kakak Gudao, siapa Doe? Kenapa bisa salju di bulan Juni? Kamu datang belajar atau cari gosip? Aku cuma ingin tahu. Tokoh dalam sebuah drama. Suatu hari nanti kutulis untukmu. Baca sendiri. Sampai sini pelajaran hari ini. Cepat pulang. Tidak bisa minum lagi. Kalau minum lagi, meledak. Dou Tuo sedang bertaruh di dalam. Ayam aduan kelas 1 itu istirahat di halaman belakang. Kamu gila. Itu ayam aduan kelas 1. Hanya 1 di dunia. Kamu suruh aku bunuh dia? Bukankah kamu putri jenderal yang pemberani? Kamu pembantuku. Membalas dendam untuk majikan? Bukankah itu kewajiban? Tidak bisa menyerang paksa. Harus dengan akal. Kalau Dou Tuo tahu, kita semua mati. Rencana bagus. Ya, lakukan sesuai keinginanmu. Apa maksudmu? Kamu berani mempermainkanku? Kamu sudah punya rencana dari awal? Nona Wei, apa maksudmu? Bukankah itu semua ide brilianmu? Kamu tidak tahu malu. Apa hubungannya denganku? Kamu mau aku yang disalahkan, dan kamu mau memakannya. Tenang. Nanti waktu makan daging, aku ajak. Tidak akan sia-sia. Tuan, semua buku sudah habis terjual. Buku karya Tuan Jingjie ini juga sudah dicetak. Cepat cari tempat untuk menjualnya. Akan menjual sih. Tapi tidak bisa asal jual. Barang bagus, harus tahu cara memasarkan. Aku mau jual langsung sendiri.
Tidak mau perantara, ambil keuntungan. Aku sudah mengirim undangan atas namaku ke Raja Chu, mengundangnya untuk hadir besok. Astaga, aku cuma menyiapkan satu ayam aduan kakek, jangan bikin masalah untukku ya. Tenang, tidak akan ada orang lain ayam aduan obatmu ini. Aku sudah lama mengidamnya. Ini jajaran dewa apa ini? Master matematika Zhang Qiong terkenal di dunia, Tuan Jingjie Raja Chu. Hari ini adalah hari bahagia. Semua menjadi saksi. Zhang Qiong, kamu mengeluarkan tablet guru besar untuk apa? Apa perlu aku jelaskan pada murid yang diusir? Adik, kemari sujud pada guru. Hari ini aku mewakili guru menerima murid. Kakek, kamu terlalu semena-mena. Adik kecil, kedepannya kakak senior akan melindungimu. Wayang Jusi adalah kakak seniorku. Kedepannya kalau aku bikin masalah besar, pasti ada yang tanggung jawab. Adik kecil, keluarkan soal matematika. Biar murid yang diusir ini melihat. Baik, dengarkan. Seorang kakek akan mati meninggalkan 11 kuda. Anak sulung dari istri utama mendapat 1/4. 3 anak dari selir mendapat 1/6. Syaratnya kuda tidak boleh dibunuh. Bagaimana membaginya? Ini bagaimana membaginya? Setengah dari 11 adalah 5/2. Kalau tidak dibunuh bagaimana membagi? Tambah 1 kuda saja kan bisa. Omong kosong. Mengubah syarat matematika. Kamu tahu apa tentang matematika? Ternyata begitu. Ini bukan soal matematika. Kebijaksanaan besar jika ingin mengambil. Harus memberi dulu. Tambah 1 jadi 12. Setelah dibagi, ambil lagi kuda itu. Tepat 11 kuda. Yuan Chong, kamu jujurlah. Soal ini, apa sudah kamu bocorkan padanya? Nak, daging apa ini? Hangat, menghilangkan dingin, enak sekali. Makan daging ini, harus pakai arak buatanku. Arak ini sangat keras. Para sesepuh, ingat. Baik-baik. Harus dicicip sedikit. Tuan, ini tidak bisa diminum seperti itu, cepat makan lauk untuk meredakannya. Meremehkan siapa? Aku tidak percaya. Wah, menantangku? Aku juga ikut. Anggur mantap. Membakar tenggorokan, mantap. Energinya terasa. Pas banget sama dagingnya. Para sepuh, tahu nggak kalau Do Tuo punya ayam aduan istimewa? Ayam aduan istimewa itu, katanya hilang, dia sedang mencarinya di seluruh kota. Gudao, dasar pencuri tak tahu malu. Aku akan mencincangmu, celaka. Semua orang di ruangan ini adalah iblis yang bahkan ayahku tidak berani macam-macam. Lu lihat apa? Bawa pedang masuk, mau ngapain? Lapor, pangeran. Saya dengar sesepuh ada di sini, khusus datang. Menari pedang, untuk meramaikan. Ya udah, mulai aja dong. Apa kau nunggu aku mainin musik? Pedangmu mantap. Daging ayam aduan ini pas banget sama tarian pedang. Do Hama, kamu sengaja lepasin anjing buat nakutin aku. Aku makan ayam aduanmu. Aku kasih kamu tarian pedang. Minum aja anggur ini. Urusan kita selesai. Gimana? Untuk para sesepuh. Guru, kau panggil aku masuk istana larut malam. Apa ini soal utusan dari Beidi? Bagus, Gudao. Anggur ini terlalu keras. Gudao. Apa ini ada hubungannya dengan Beidi? Baginda, hari ini Gudao memberikan soal matematika tentang pembagian kuda oleh seorang tua. 17 kuda dibagi untuk 3 putra. Tidak boleh membunuh kuda. Ini nggak bisa dibagi. Jika ingin mengambil, maka harus memberi dulu pemikiran kita tentang Beidi. Salah. Maksud guru adalah, berikan kepada mereka. Padang rumput Ganzo, rumput dan airnya subur, mending kita kasih aja ke Beidi. Menyerahkan Ganzo, itu sama saja membantu musuh. Ganzo bagaikan tulang daging yang lezat. 3 suku besar Beidi adalah 3 serigala buas. Mereka pasti akan saling bunuh untuk merebutnya. Kerusuhan terus-menerus. Strategi terbuka yang brilian. Menghancurkan Beidi tanpa pertumpahan darah. Strategi ini perlu dipertimbangkan matang-matang. Tapi Gudao yang memberikan soal ini punya akal yang cemerlang. Bisa dipakai untuk hal besar. Tapi dia dan Putri Sulung terlalu keras, mudah patah. Baginda sebaiknya memilih putri yang lebih lembut. Kenapa belum ada gerakan? Do Tuo tahu ayam aduannya dimakan. Masa dia nggak datang cari Gudao? Pertunjukan di pavilion Chujiang tadi malam benar-benar seru. Kalau bukan kamu yang kirim kabar ke Do Tuo, pasti nggak bakal seru. Kayak gini. Ngaco lu. Kamu sobek kain sutra dari bajumu. Pakai alat tulis dari kantor akuntan.
kasih 5 koin ke pedagang keliling untuk menyampaikan pesan. Kamu pikir aku nggak tahu? Ah, diam. Jangan bicara lagi. Di keluarga Wei kalian, orang yang mengkhianati tuannya. Apa hukumannya? Aku bisa mengembalikanmu ke nenekmu. Tanya dia. Begitukah cara keluarga Wei menepati janji? Jangan. Kumohon jangan kirim aku kembali. Kembali hanya mati. Kalau begitu, bersikaplah patuh. Kalau masih berani macam-macam, aku akan membuatmu menderita. Lihat. Keluarga Wei menyelamatkan kakek Gudao. Dia benar-benar menjadikan Wei Qingmei sebagai pembantu. Sungguh orang tak tahu balas budi, sampah terpelajar. Gudao, kulihat kau bagaimana mengatasinya hari ini. Gudao, nanti kau buat puisi. Draftnya harus kau berikan padaku. Kakak, Nona Qingmei tidak bersalah besar. Taruhan itu hanya lelucon. Kenapa kakak harus merendahkannya? Tuan Mingyue benar-benar berbudi luhur. Bagus, bicara berdasarkan fakta. Wei Qingmei sudah lama jadi pembantu di sini. Mana kau dari dulu? Sekarang banyak orang. Kau datang pura-pura baik. Kakak, kenapa kau mengukur orang dengan dirimu? Memaksa? Tentu terkenal di acara puisi lebih penting daripada Nona Wei. Kasihan Nona Wei yang tulus padamu. Ternyata hanya bidak yang bisa dibuang kapan saja. Guling, katakan kau cinta aku, cepat. Jangan sampai putri tua salah paham. Kakak, jangan asal bicara merusak nama gadis. Aku hanya kagumi bakat Nona Wei, bersih. Tak ada perasaan pribadi. Baik. Sungguh kejam. Wei Qingmei. Dengar baik-baik. Sakit sebentar lebih baik. Kau bisa menyerah. Ah, kakak Qingmei. Gudao, kau berbuat seenaknya lagi. Memalukan. Gudao, di depan umum kau buat gadis pingsan. Dasar sampah, kau tak bisa diperbaiki. Urusan apa kau? Dengan status apa kau bicara padaku? Kurang ajar. Apa kau tanya kronologinya? Tahu kebenarannya? Langsung memarahi. Siapa yang membuatmu begitu? Dia Guling hanya anak selir durhaka. Kau putri kerajaan campur dengan dia. Aku malu karenamu. Kau cari mati. Kau berani hina keluarga kerajaan? Aku tendang 2 kali sudah cukup. Pangeran, kau memihak terlalu jelas. Suami istri bertengkar, akhirnya baikan. Kami pasangan muda bicara sembarangan. Kenapa Anda ikut campur? Cih, mana ada kita suami istri? Menjijikan? Lu Shiming kau yang tulis? Lumayan. Hari ini harus tulis lagi, kualitas sama. Kalau sudah, kirim ke rumahku. Murid memberi salam pada guru. Duan Murwoyu, menghadap kakak senior Gudao, kakak senior brilian, sudah lama dengar, nanti, minta bimbingan. Orang bijak sering terlihat bodoh. Wajahnya membawa hoki. Kemari, makan kuaci bersama. Salju lebat menekan pohon pinus. Pohon pinus tetap tegak dan lurus. Ingin tahu keteguhan pohon pinus? Tunggu sampai salju mencair. Luar biasa. Aku akan menyerahkan ini sekarang. Kata-katanya sederhana. Etika dan maknanya luhur. Layak menjadi karya bagus. Tulisannya terlalu langsung. Tidak layak disebut. Syair Guling ini penuh hiasan kata. Itulah yang berkualitas tinggi. Hanya tumpukan kata-kata. Tidak ada kebaruan. Kau tukang catur. Apa yang kau tahu tentang puisi? Berani menggonggong di depan orang tua ini. Pang Shoucheng, kau terlalu sombong. Maukah? Mohon putri menegakkan keadilan. Aku akan mengungkap siswa di akademi yang menipu dan mencuri nama, menjiplak karya warisan kakekku, untuk mempopulerkan diri mereka sendiri. Kau tahu memfitnah siswa itu dosa besar? Katakan, siapa orang itu? Orang ini saat ibuku sakit parah, dengan 20 tael perak menipu naskah kakekku, puisi kamar sederhana, dan bangunan berbahaya, yang ia terbitkan, semua adalah hasil jerih payah kakekku. Dialah orangnya. Gudao yang keji dan tak tahu malu. Kak Gudao, jangan dengarkan omongan mereka. Masa iya kau? Jangan marah. Kacang ini digoreng enak. Makan lebih banyak. Dasar penipu. Kau menggunakan puisi kakekku untuk menipu. Kurang ajar. Omong kosong. Masalah kecil, tidak perlu marah. Lihat saya akan membantahnya dalam sekejap. Kakak, jangan memaksakan diri. Semua tahu seberapa besar kemampuanmu.
Tiba-tiba piawai menulis. Itu sudah mengakui sendiri. Tinggalkan ibu kota. Jangan lagi mempermalukan keluarga gue. Masalahnya belum pasti. Kau sudah terburu-buru menghukumku. Ambisimu menjadi anak sulung terlalu jelas. Setelah aku bereskan dia, akan kau bereskan kau. Lagi pula dia juga kau yang atur. Gudao, melakukan perbuatan kotor seperti ini, apalagi yang kau katakan? Hari ini bukti kuat seperti gunung. Bukti kuat. Putri, matamu yang indah itu hanya hiasan? Atau hatimu tertutup lemak babi? Jika aku menyalin puisi yang kau tulis dan membuatnya tua, dan menuduhmu menjiplak, bagaimana kau membuktikan diri? Kau seorang pemalas, berpakaian mewah dan menunggang kuda, mana mungkin bisa menulis puisi kamar sederhana yang bersifat pertapa? Tulis artikel pertapa. Kau pikir semua orang bodoh? Gudao, kau berpura-pura menjadi orang gila menipu dunia, sampai sekarang masih ada apa yang kau katakan? Baik, aku mengaku aku menjiplak. Semua puisi dan tulisanku, semua kucuri dari kakeknya, puas. Gudao, jangan bicara sembarangan. Gudao, keluargaku malu padamu, segera pergi dari keluargaku. Aku menjiplak bukan hanya 3 puisi ini. Lebih baik aku tulis untuk kalian lihat. Baik, ambilkan tinta dan kuas. Kak Gudao, aku percaya padamu. Kau pasti tidak bersalah. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Kuda perang dengan pelana batu putih usai bertempur, medan perang dingin. Di cahaya bulan genderang besi di benteng masih bergema, aku anak orang kaya, tidak pernah merasakan pahitnya kehilangan negeri, jadi aku jiplak lagi. Negara hancur, gunung dan sungai masih ada. Kota di musim semi, rerumputan tumbuh subur. Sedih melihat bunga, air mata jatuh. Aku belum pernah ke selatan jadi jiplak. Bulan tenggelam, burung gagak berseru, embun beku, memenuhi langit. Pohon mapel sungai, lampu nelayan, tidur dalam kesedihan. Di luar kota Suzu, kuil Hanshan lagi pula aku tak pernah jadi wanita, jadi aku jiplak dari naskah kakeknya teratai merah wangi, tikar giok di musim gugur. Lepaskan jubah tipis. Naik perahu kayu sendirian? Siapa yang mengirim surat emas di awan? Saat angsa kembali aku jiplak dari naskah kakeknya. Karena itu, naskah kakeknya tentu kau bisa melengkapi sisanya. Silakan. Lengkapi. Mulai dari kata terakhir, aku mau lihat, apakah kakekmu perempuan? Kakekmu tak mungkin semudah itu hanya meninggalkan naskah puisi yang sudah kubuat di depan umum. Jika kau tulis ini, itu hanya membuktikan kau berbakat puisi, kecuali kau bisa menulis artikel berkualitas setara, maka itu jiplakan. Hei, tukang catur busuk. Kalau aku tulis berani kau main catur denganku? Kalau tidak, pulanglah ke Jiangnan. Baik, jika kau bisa tulis artikel setara dengan rumah sederhana, aku akan main catur denganmu, jika tidak akan kujiplak lagi untuk kalian lihat. Bawa tinta. Bunga di darat dan air yang cantik sangat banyak. Aku hanya suka lotus yang tumbuh dari lumpur tapi tak ternoda dicuci air jernih, tak genit. Wah, keluar dari lumpur tak ternoda. Artikel ini milikku, siapa yang rebut akan kubunuh. Tangkap si pemfitnah itu untukku, pangeran. Periksa, siapa yang membuat konspirasi putri? Aku sudah mengaku jiplak bukti cukup, apa kau akan usir aku dari akademi, atau buang ke ujung dunia? Gudao, berani sekali kau. Bagaimana kau bicara pada putri? Sebagai menteri apa kau mau mengkhianati? Kakak Gudao, tenang jangan bicara sembarangan. Wei King Mei, kau lihat wajah aslinya, Tuan Bulan yang kau kagumi hanya menganggapmu pion. Dia mau injak kau untuk naik. Jadi posisi putra sah keluargaku, jadi pangeran permaisuri. Gudao, jangan fitnah kau. Bukankah kau mau tantang guruku? Kalau takut cepat berlutut minta maaf, sekte master caturku tak boleh dihina. Guling kukira kau cuma munafik, tak kau kira kau tak bisa bedakan teman lawan tanpa batas. Jangan banyak bicara, keahlian catur guruku tiada tanding di dunia. Catur tanpa batas negara, tapi pemain catur punya negara masing-masing. Dia Meizisi datang dari Nanyue menghancurkan catur dinasti Qian kita, tapi kau malah tekun mendalaminya merendahkan diri. Benar, catur tak berbatas negara manusia punya negara. Gudao benar. Kamu ngomong sembarangan. Tebak ganjil genap tentukan. Langkah pertama. Hari ini aku akan membuat mata-mata Nanyue sepertimu. Keluar dari dakian. Bagaimana bisa begini? Tak ada jalan hidup. Aku menyerah. Menang! Gudao menang! Lagi. Bagaimana bisa begini? Aku menyerah. Hapus gelar juara catur kecil itu. Gudao hebat. Hancurkan keangkuhan Nanyue. Tidak mungkin guruku adalah murid Grandmaster catur. Bagaimana bisa kalah oleh sampah sepertimu? Jika bukan karena hasutan murid durhaka sepertimu, bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Mulai hari ini, kamu diusir dari sekolah.
Cepat ambil puisi-puisi itu untukku, ini semua adalah harta. Berhenti. Itu milik Akademi Kekaisaran. Rebut kembali. Kakak Gudao telah membuktikan bakatnya dan mengalahkan juara catur kecil. Ini kabar baik. Kalian berbakat dan berpengetahuan. Benar-benar pasangan sempurna. Mustahil, meskipun dia berbakat, apa artinya, hanya orang sombong dan dangkal. Nasibku, Li Xianyun tidak akan pernah menerima pengaturan siapapun. Apalagi menikahi orang seperti itu. Yang kakak tolak, itu yang kuinginkan, tapi tak bisa kudapatkan. Nyonya Pang, bagaimana cara mengelola rumah tangga, membiarkan Gudao yang keji itu begitu jahat? Ini semua tanggung jawabmu. Aduh, dadaku sesak. Memberontak. Semua memberontak. Nenek nyonya rumahku kambuh penyakit lamanya. Tidak bisa mengelola rumah. Mohon nenek pilih yang lain. Biarkan dia istirahat. Serahkan ini pada selir Mei di Istana Timur. Biarkan dia mengurus sementara. Akhirnya, memiliki kekuasaan mengelola rumah, bukankah tinggal selangkah lagi menjadi istri sah Gudao kau yang celaka? Apa yang bisa kau lawan denganku? Anak ini sangat sesuai dengan kehendakku. Tak kusangka dia punya bakat dan wawasan sebesar ini. Hanya saja bertindak terlalu arogan. Anak ini terlihat main-main, tapi pandai menggunakan situasi berbahaya. Tahu kebenaran besar dan fleksibel. Jika digunakan di tempat yang tepat, dia adalah pisau yang tajam. Permainan mematikan ini malah menjadi panggung ketenarannya. Sekarang yang paling pusing, pasti Grandmaster Catur Nanyue. Sebarkan rumor. Katakan bahwa utusan Beidi kali ini, ke selatan, adalah untuk memaksa Dakian mengirim putri mahkota Li Xianyun untuk menikah politik. Tuan, brilian. Begitu rumor ini menyebar, Dakian dan Beidi pasti akan berselisih. Gudao memiliki pertunangan, jika dia tidak berani maju, pasti menjadi bahan tertawaan. Juga pergi ke pengadilan untuk menggugat Gudao. Merampas manuskrip Tuan Jingjie suruh percetakan Jiangnan, menggugatnya karena menunda cetakan. Aku akan membuatnya kehilangan nama baik di Dakian, dituduh oleh semua orang. Kakak Gudao, kamu ini penjahat yang tidak berperasaan, membuatku sangat menderita. Aduh, gadis malang. Siapa ini orang ini sudah mengganggumu ya? Benar kan udah? Bukan ini tentang ketidakadilan Doe. 3 bab pertama terlalu menyedihkan. Aku menangis membacanya, belum sempat lihat bab keempat. Hatiku terasa sesak. Jadi aku cari kakak Gudao. Bob, jangan sembarangan menjodohkan ini Putri Jinsei. Tuan muda sudah jelas ibu dari sarjana miskin itu adalah pelayan tua keluarga Mei Dalang, di belakangnya adalah Mei Sheng, ibu kandung Guling seorang selir urusannya cukup panjang. Ayah Mei Sheng adalah guru terhormat Tuan. Pernah terlibat kasus pemberontakan, Mei Sheng masuk ke Jiao Fangxi disembunyikan oleh Tuan di luar. Sekarang, Nyonya Pang mengaku sakit, Mei Sheng sudah pegang kendali rumah tangga keluarga Gu. Bagus sekali, suruh orang sebarkan kabar ke ibu kota. Bagaimana bunyinya? Bilang saja nenek Gu karena benci Shu Jinjie bersekongkol dengan selir Mei Sheng menyiksa cucu sah keluarga Gu selama 10 tahun. Aku ingin keluarga bersejarah ini menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Xianyun, belakangan ini banyak gosip di pasar katanya. Keluarga Gu memanjakan selir dan mengabaikan istri menganiaya putra sah. Gudao menahan diri selama 10 tahun. Sungguh tidak mudah. Selain itu, ada juga kabar utusan Beidi memaksamu menikah. Secara politik, Benar-benar konyol, Gudao itu hanya orang hina yang mengejar ketenaran pantas bertunangan denganku. Kenapa? Kenapa orang-orang rendahan ini berani memutuskan hubungan denganku? Aku ini Tuan Mingyue, pasti mereka lihat Gudao terkenal semua, pada mencari muka padanya. Aku ingin Gudao mati. seret keluar para pelayan yang buat tuan muda marah ini masing-masing tampar 20 kali. Anakku, tenang saja, sebentar lagi ultah nenekmu yang ke-60. Saat itu banyak tokoh terkenal datang, ibu sudah siapkan rencana pasti akan membuat si kecil celaka itu hancur namanya. Baik, ulang tahun nenek, berani dia tidak pulang itu sudah durhaka, kalau pulang, akan kubuat dia mati tanpa tempat dikubur. Kakek guru Jiangnan Shufang berani menggugatku, Ping Anxian juga berani menerima surat gugatan, jelas ada mata-mata Dakian. Jangan begitu. Kau ambil naskah. Tuan Jingjie, untuk apa? Cepat kembalikan naskah itu ke Jiangnan Shufang. Kalau menghambat penerbitan buku, Tuan cercaan para cendekiawan di seluruh dunia akan menenggelamkanmu. Wah, kenapa ini badan tidak enak, keluar kena angin? Tidak apa, cuma badan pegal-pegal dan ngantuk, mungkin masuk angin. Istri guru gejala ini jangan-jangan hamil ya? Aku sekuat ini? Guru besar, kebanyakan makan ayam kukus, ya? Oh iya.
Kuncinya adalah daging ayam aduan itu. Panggil dokter cepat. Tuan Gu, saya, Xiao Fanzi dari Istana Dalam, mendengar Yuan Jijiu berbunga di pohon tua, apakah karena makanan obat itu, para bangsawan istana sangat ingin resepnya? Resep itu nomor 2. Yang penting adalah daging ayam aduan. Di mana ada ayam aduan seperti itu? Putra Paman Raja, Dou Tuo, memelihara beberapa ayam aduan terbaik. Guru besarku makan ayamnya, baru pulih kejayaannya. Terima kasih atas petunjuknya, Tuan. Syaratnya sederhana, serahkan naskahnya. Ganti rugi ke toko buku Jiangnan, 10.000 tael perak. Mengganggu saya mencetak buku untuk Tuan Jingjie. Saya minta toko buku Jiangnan membayar ganti rugi 100.000 tael. Gudao, jangan macam-macam. Toko buku Jiangnan adalah yang terbaik di dunia. Apa yang kau tahu tentang mencetak buku? Dia tahu mencetak buku? Sungguh konyol sekali. Jika toko buku Jiangnan tidak bisa mencetaknya, tidak ada yang bisa di dunia ini. Kau salah. Aku tidak meragukan kredibilitas kalian. Aku meremehkan kemampuan kalian. Sejujurnya, buku sudah hampir selesai ku cetak. Kurang ajar. Jika engkau bisa mencetak buku, aku akan memberikan semua cabang toko buku Jiangnan di ibu kota kepadamu. Jika tidak bisa, kau harus pergi ke depan pavilion Chujiang, bersujud dan minta maaf kepada Tuan Mei Zisu. Tidak perlu memprovokasi. Aku, Gudao, bicara pasti ditepati. Tanda tangani kontrak. Bodoh. Berani tanda tangan dalam perjudian yang pasti kalah begini. Pangeran, Gudao membuat masalah lagi. Dengan Tuan Dazhou dari toko buku Jiangnan, bertaruh besar. Anak ini kapan tidak gegabah, tapi kapan dia pernah kalah? Pasti dia merencanakan sesuatu yang licik. Ada satu hal lucu lagi, selir Yuan Jijiu hamil, kata orang, pohon tua berbunga, berkat khasiat sup ayam aduan. Pangeran, hamba juga menyiapkan satu panci malam ini, untuk menghangatkan tubuh Anda. Kau memang suka mendengar angin lalu hujan. Baiklah, aku akan mencoba resep ajaib anak itu. Mas Gudao, kisah ketidakadilan Doe yang kau tulis sangat bagus. Bahkan ibuku menontonnya setiap hari sampai menangis. Tolong tuliskan cerita baru lagi dong. Bagaimana ibumu bisa melihat bukumu? Lihat terlalu asyik, ketahuan dan disita. Mas Gudao, tulis lagi satu, ya? Nakal. Drama buruk macam apa yang kau buat? Semua selir di istana menangis dan memaki pejabat korup. Kaisar menyalahkan aku. Awas pukul. Ampun, guru besar. Bukankah cuma tidak menghadiri sidang pagi? Saya akan tunjukkan barang bagus. Tebus kesalahan dengan prestasi. Baginda, pejabat korup ini sungguh menyebalkan. Pantas dicabut urat dan dikuliti. Aku ditarik mengajar hukum semalaman saat pergi ke istana belakang. Aku lebih tidak beruntung dari Doe. Buku ini siapa yang menulis? Bawa kemari, biar aku lihat. Baginda, Abdi, buku ini tulisannya jelek? Pejabat korup ini terlalu menyebalkan. Kalau sampai aku tangkap, pasti akan kukuliti dan kucabut uratnya. Baginda, Baginda harus menghadiri sidang pagi. Aduh, celaka. Kebanyakan baca buku, lupa sidang pagi. Ini adalah bukan cetak balok. Bagaimana kau mencetaknya? Berapa lama? 1000 eksemplar. Kurang dari 2 bulan. Dan, kedepannya akan lebih cepat. Berapa biayanya? 20 tael perak. Murah. 2 kali lebih murah dari toko buku Jiangnan. Taruhanmu 2 hari lagi. Pasti menang. Toko buku terhebat di dunia. Akan berganti pemilik. Kongkong. Bibi Permaisuri hanya formalitas. Mengapa harus serius menangkap ayam aduanku? Tuan Du, ini menyangkut keturunan Baginda. Ini bukan formalitas, Yuan, Rektor, sudah 70 tahun, butuh suplemen. Sepenuhnya bergantung pada ayam aduan tuan ini untuk suplemen. Omong kosong, tidak masuk akal. Bibi juga percaya? Ini langsung diucapkan oleh Tuan Gu. Aku hanya menjalankan perintah. Gudao. Aduh, datang terlambat. Atas perintah pangeran, datang meminta 2 ayam aduan. Tak disangka, Kongkong sudah mendahului. Pangeran menginginkannya. Mana mungkin aku tidak memberikannya? Ayam aduan Tuan Dou sangat bergizi, pasti akan baik sekali. Gudao. Aku bersumpah akan membunuh. Barang ini sungguh tidak sopan. Bagaimana bisa masuk istana? Yang mulia, ini adalah panci tanah liat yang sama dari pavilion Chujiang. Pangeran Chu juga menggunakan ini. Untuk keberuntungan memiliki anak di usia tua. Baginda, Pangeran Chu sengaja mengirim arak keras, katanya buatan rahasia Gudao, berpesan bahwa arak ini sangat keras. Hanya boleh diminum sedikit-sedikit. Segelas arak saja, sekeras apa?
Jelas Pangeran Chu yang tubuhnya lemah. Aku ini bukan orang biasa. Baginda, cepat panggil tabib istana. Tidak perlu tabib, kakak kaisar mencelakakanku. Arak yang sangat keras, mantap. Gudao, bocah itu, membuat arak ayam. Keluarkan titah, suruh dia serius belajar. Jika dia masih buat ulah, aku tidak akan memaafkannya. Menulis pejabat korup begitu jahat. Orang baik tidak mungkin menulis beginian. Gudao adalah munafik yang memanipulasi hati. Kakak King Mei, kau bicara lain hati lain, padahal kau menangis. Kakak Gudao tidak jahat. Putri kecil, tidak ada satupun dari saudaraku yang baik. Jangan lihat dia sekarang sombong. Kalau kalah taruhan, pergi bersujud pada Mei Zisu, kau akan lihat betapa malunya dia. Kakak Gudao pasti tidak akan kalah. Kamu dengar? Gudao bertaruh dengan Jiangnan Shufang tentang cetak buku. Kalau kalah harus pergi ke Chu Jianglu, bersujud kepada Mei Zisu. Anak muda ini terlalu sombong. Jiangnan Shufang adalah yang terbaik. Dia anak selir yang diceraikan. Apa yang bisa dia menangkan? Bagus, bagus sekali. Anjing menggigit anjing, keduanya terluka. Gudao, kau juga kena batunya sekarang. Aku ingin melihat sendiri kamu menjadi anjing kehilangan rumah. Tuan Gudao, apa kabar? Tuan Cui, hubungan kita belum sampai sejauh itu, tidak perlu basa-basi, bicara langsung saja. Tuan Gu terus terang, saya juga tidak bertele-tele. Aku sangat suka, sehelai bunga plum itu, bisakah setelah dilengkapi, kau rela memberikannya padaku? Aku menolak. Selamat tinggal. Kenapa? Aku ini Tuan Yanzi yang terhormat, bahkan satu puisi darimu saja tidak bisa dapat. Pertama, kita tidak ada hubungan. Kedua, puisi itu terlalu penuh rindu. Aku tidak ingin terlibat dengan pangeran yang terus mengganggumu, hanya bikin repot. Jika kau berikan puisi ini padaku, aku jamin bisa menyelesaikan kesulitanmu saat ini. Kesulitanku? Maksudmu, taruhan dengan Jiangnan Shufang? Betapapun besarnya Jiangnan Shufang, mereka harus menghormati keluarga Cui dari Nanyue. Cukup satu kata dariku, taruhan ini bisa dibatalkan seketika. Aku sudah bersusah payah memancing Jiangnan Shufang, siap menginjak mereka untuk promosi besar. Dan kau, cewek kecil, muncul untuk memotong tali pancingku, sungguh omong kosong. Nona Cui, lihat ke langit. Panggil aku Tuan Cui. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan langit? Hari belum gelap, jangan bermimpi. Gudao, kau ini keras kepala, sampai sekarang masih ngotot, tunggu saja, kau akan bersujud pada Mei Zisu. Akan tiba saatnya kau kalah besar dan memohon padaku. Gudao, Jiangnan Shufang mengagumi Tuan Jingjie, ingin mencetak bukunya. Mengapa kau menghalangi? Kau boleh membenciku, tapi mengapa menyeret Tuan Jingjie, apalagi membuat orang-orang yang mengagumi ilmunya tidak bisa menikmati? Gudao terlalu keras kepala. Ini menghambat pencetakan buku Tuan Jingjie. Kalian para cendekiawan Jiangnan sungguh menyedihkan. Katakan pada mereka, buku yang Jiangnan Shufang tidak bisa cetak, aku yang mencetak. Oh ya. Sudahkah kau menulis surat pada gurumu? Aku masih menunggunya untuk bermain catur denganku. Menang kalah di papan catur itu biasa, bermain catur adalah hal kecil, mencetak buku adalah hal besar. Gudao, keluarkan buku cetakanmu perlihatkan pada semua, jangan main-main lagi, malas bicara denganmu, buka kotak dan ambil buku. Tunggu, Gudao. Buku ini masih ada cacat, aku sementara tidak ingin mencetaknya. Taruhan hari ini berhenti di sini. Berhenti. Tuan Jingjie takut saya malu kalau tidak bisa cetak buku, lebih baik mengorbankan reputasinya sendiri daripada melindungi saya. Gudao, ternyata kau ingin memaksa Tuan Jingjie untuk menyelamatkan keadaan. Kau tidak tahu malu. Gudao, dasar bajingan. Gudao, dasar keparat, kembalikan ayam aduanku. Kembalikan ayam aduannya? Apa ini lagi? Tuan Jingjie, Anda adalah sarjana terkenal, masakan bisa dipaksa oleh orang biadab seperti ini? Gudao, kau pintar tapi tidak bermoral, sumber bencana di dunia. Tuan, tunggu dan lihat. Buku ini. Buku Tuan Jingjie, 1 set 4 jilid, total 250 set, semuanya cetak timbul. Yang berminat, silakan naik ke panggung untuk memeriksa. Cetak 2 halaman sekaligus. Tidak ada serat kayu ukiran. Ini benar-benar cetak timbul. Keahlian yang luar biasa. Mustahil, benar-benar mustahil. Buku yang indah. 1000 ladang subur tidak sebagus setumpuk buku. Naskah asli Tuan Jingjie menggunakan kertas terbaik dari ibu kota, tinta terbaik, dan penjilid kelas atas. 1 set 4 jilid dijual seharga 60 tahil. Antusiasme beli orang-orang zaman dulu payah, kalah sama ibu-ibu yang rebutan telur di supermarket,
Harus tambah bumbu. Perhatian, hari ini ada acara tanda tangan. 10 pembeli pertama dapat tanda tangan langsung. Tuan Jingjie, tanda tangan asli? Benar. 10 pertama. Saya mau 1 set, jangan rebutan, minggir. Saya mau tanda tangan Tuan Jingjie. Tuan, Gudao bilang, Anda akan tanda tangan. Anda tidak bisa ingkar janji. Karena sudah bilang, ya saya akan tanda tangan. Perintah Yang Mulia Pangeran Chu, terima kekalahan dengan lapang dada, selesaikan kontrak percetakan Jiangnan. Kakak Gudao, kamu cari aku. Kemari. Percetakan Jiangnan ini kuberikan padamu, tanda tangani. Ini, Kakak Gudao, apa maksudnya? Properti percetakan Jiangnan terlalu panas. Atas nama putri kedua, siapa berani sentuh? Ini namanya meminjam kekuatan lawan. Tulis saja namamu. Dohama, beli buku kau tidak bayar? Gudao, dasar pencuri ayam. Kau curi ayam aduanku dan memakannya. Lalu memfitnahku sehingga istana menyita kandang ayamku. Sekarang minta uang, tidak ada pintu. Perampokan. Kakak pengawal, tangkap dia. Beruntung kau lari cepat. Kau mau membuatku kelelahan. Lebih dari 200 set sudah kutandatangani. Kau cetak banyak buku, pasti menghabiskan banyak biaya. Aku tidak punya uang untuk membayarmu. Tenang, Tuan, hari ini pemasukan lebih dari 10.000 tahil. Saya juga akan memberi Anda honorarium melimpah, mencetak buku. Ternyata bisa menghasilkan uang? Belum pernah terjadi sepanjang sejarah.